Kami hadir sebagai media informasi. Kami hadir sebagai media hiburan. Kami hadir sebagai media inspirasi di Kota Sangga. Jumpa Brau Televisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali hadir menjumpai Anda. Saatnya kami berbagi informasi. Saatnya kami bersinergi dalam berita. Brau Televisi kembali menyapa. Bersama saya Kristi, sama saya Sarwenda Lestari, bersama saya Norsehan. Hari ini Badi Wakal Membangun kami sajikan. Hari ini ragam Banuanta kami suguhkan. Hari ini informasi terhangat seputar kriminal kami sampaikan. Di sini kita buka cakrawala jendela wisata kita. Melalui media kita, Brau TV, media inspirasi Kota Sangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa Brau Televisi. Pemirsa, kembali kami hadir dalam fokus berita daerah yang telah dihimpun oleh tim redaksi kami. Bersama saya Norsehan, berikut berita selengkapnya. Pemirsa, Kepulauan Derawan cukup terkenal dengan spot-spot divingnya, khususnya di perairan Pulau Maratua. Pemerintah Kabupaten Brau berencana mendata ulang spot diving di Brau untuk kepentingan promosi wisata. Kepulauan Derawan cukup terkenal dengan spot-spot divingnya, khususnya di perairan Pulau Maratua. Pemerintah Kabupaten Brau berencana mendata ulang spot diving di Brau untuk kepentingan promosi wisata. Dikatakan Wakil Bupati Brau Haji Agus Tantomo sudah sejak lama spot-spot diving di Kepulauan Derawan belum terupdate. Saya sudah minta Kepala Dinas Pariwisata untuk mendata ulang ini. Kalau untuk di Pulau Maratua itu dulu ada 44 spot, ungkapnya. Pendataan ulang, kata Agus, Dinas Kebudayaan Pariwisata perlu melibatkan para guide diving yang kerap menemani wisatawan untuk menyelam dan tentunya punya banyak pengalaman tentang spot diving. Diungkapkannya, Brau punya spot diving unggulan di perairan Maratua, yakni Channel. Lokasi ini menjadi tempat favorit para penyelam untuk menyaksikan atraksi ratusan atau ribuan ikan barakuda sedang berkumpul dalam bentuk pusaran. Biasanya, kata Agus, spot diving ini lebih banyak disukai oleh wisatawan mancanegara yang hobi menyelam. Tak hanya menyajikan pemandangan bawah air yang luar biasa, melakukan penyelaman di Channel cukup memacu adrenalin karena harus melawan arus di kedalaman sekitar 30 meter. Berdasarkan informasi yang diterimanya, spot diving Channel sepertinya lebih ekstrim dibandingkan di tempat lain di Indonesia. Spot yang sama diketahui mirip dengan ada yang di Wakatobi, yakni Hoga Channel, tapi jika dibandingkan, Maratua lebih ekstrim. Akhir pekan lalu, tepatnya Sabtu 25 Maret, Wakil Bupati Haji Agus Tantomo berkesempatan melakukan penyelaman di Channel perairan Maratua bersama jurnalis yang tergabung dalam Brau Jurnalis Diver. Sebelumnya melakukan penyelaman di Turtle Point. Ya, Sarip. Sarip. Ayo nyebur, Bah. Pakai ikut. Apa dulu? Hah? Ini dalam apa, Pak? Ya, aja lah.
ada aku mau suapin aja. Habis ini apa? Sengaja susul dua-dua. Kita sur. Ini, oke. Kita aja di bawah. Ya. Bisa Pak sampaikan? Sampaikan. Barakuda menjadi daya tarik tersendiri bagi diver atau penyelam. Bahkan jika bertemu satu saja, diver sudah merasa senang, apalagi dengan jumlah yang banyak seperti di perairan Maratua. Wakil Bupati Haji Agus Tantomo berencana memberi nama spot channel ini yakni Majesty, yang artinya keagungan. Nama tersebut menurutnya sangat pantas diberikan atas keagungan Tuhan yang menciptakan keindahan tersebut. Tim Liputan Brau TV melaporkan. Pemirsa, Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Berau tahun 2017 ini akan melaksanakan program cetak sawah yang tahun sebelumnya pernah dilaksanakan di Kampung Tumbit Dayak, Kecamatan Sambaliung. Program tersebut hasil kerjasama antara Dinas Pertanian bersama TNI. Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Berau tahun 2017 ini akan melaksanakan program cetak sawah yang tahun sebelumnya pernah dilaksanakan di Kampung Tumbit Dayak di Kecamatan Sambaliung. Program tersebut hasil kerjasama antara Dinas Pertanian bersama dengan TNI. Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Suparno Kasim didampingi Kabid Bidang Prasarana, Sarana dan Kelembagaan Pertanian Heru Sahono menjelaskan bahwa tahun 2017 ini pihaknya bersama jajaran TNI, khususnya Korem Aji Suryanata, akan melaksanakan cetak sawah dengan luas mencapai 500 hektar lebih. Lanjut Heru Sahono, cetak sawah bersama TNI ini nantinya akan difokuskan di 3 kecamatan, yakni Kecamatan Sambaliung, Tabalar, dan Biatan. Untuk Kecamatan Sambaliung, lokasi cetak sawah di Kampung Bangun Bebanir 100 hektar dan Gurimbang seluas 50 hektar. Kemudian untuk Kecamatan Tabalar dilaksanakan di Kampung Buyung-Buyung seluas 70 hektar dan Semurut 40 hektar. Sedangkan di Kecamatan Biatan di Kampung Biatan Ilir sekitar 200 hektar lebih. Diungkapkan Heru Sahono, ada beberapa alasan memilih 3 kecamatan ini. Salah satunya potensi lahan cukup tinggi. Kemudian lahan memang cocok untuk tanaman padi, ketersediaan air yang memadai, hingga sumber daya manusia yang siap. Menurutnya, masyarakat setempat sangat antusias dan mendukung penuh program cetak sawah ini. Bahkan pihaknya juga saat ini akan melakukan proses pengerjaan fisik seperti pemasangan patok, batas kepemilikan petani. Hingga setelah selesai dilaksanakan, petani juga akan diberikan dampingan dan bantuan berupa benih dan alat-alat pertanian. Target cetak sawah lanjutan di tahun 2017 yang dilaksanakan di 3 kecamatan ini diperkirakan akan mencapai 4,2 ton gabah kering giling untuk tahun pertama. Bahkan tahun kedua angka ini bisa lebih meningkat seiring dengan keseriusan para petani dan dukungan dari pemerintah setempat. Tim Liputan Brau TV melaporkan. Pemirsa, keluarga penerima manfaat yang tersebar di 13 kecamatan untuk tahun 2017 ini mengalami penurunan. Hal ini tentu saja sebagai tanda bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat mulai membaik. Sejalan pula dengan visi dan misi pemerintah daerah dalam pengentasan kemiskinan melalui berbagai programnya. Keluarga penerima manfaat KPM yang tersebar di 13 kecamatan untuk tahun 2017 ini mengalami penurunan. Hal ini tentu saja sebagai tanda bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat mulai membaik. Sejalan pula dengan visi dan misi pemerintah daerah dalam pengentasan kemiskinan melalui berbagai programnya. Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Seksi Logistik Kansilok Brau, Mardi Hardianto, saat dijumpai di ruang kerjanya beberapa waktu lalu. Menurutnya, di tahun 2017 ini, KPM mengalami penurunan sekitar 594 kepala keluarga. Artinya, suplai raskin yang biasanya dilakukan Kansilok Brau hampir ke seluruh kecamatan berkurang sekitar 8 ton lebih. Mardi menjelaskan secara rinci, tahun 2016 keluarga penerima manfaat atau KPM lumayan tinggi,
sekitar 6.614. Tahun 2017 jumlah ini mengalami penurunan sekitar 594. Artinya sekarang penerimaan manfaat berkisar hanya di angka 6.020 kpm dengan stok suplai yang harus disediakan Kansilok sekitar 1.836 ton kilogram di seluruh kecamatan yang ada. Terkait dengan penurunan tersebut, Mardi sangat bersyukur karena menurutnya PMK Berau sudah berhasil mengurangi tingkat kemiskinan masyarakatnya, dan ini tentu saja sejalan dengan visi dan misi serta berbagai program yang ada di pemerintah daerah. Terkait dengan proses distribusi raskin di 13 kecamatan, Mardi Haryanto mengungkapkan sampai saat ini pihaknya masih mempersiapkan dan menyusun dokumen administrasi yang harus dilengkapi. Bahkan paling cepat antara pertengahan atau awal April mendatang, pihaknya akan melakukan distribusi hingga ke beberapa wilayah terpencil. Sedangkan untuk stok raskin hingga saat ini sudah tersedia dan siap salur dengan jumlah sekitar 1.000 ton lebih. Tim Liputan Bro TV melaporkan. Pemirsa, pembinaan olahraga di Berau diharapkan fokus pada cabang olahraga pendulang medali. Kesuksesan cabang olahraga layar adalah contoh bagus untuk menginspirasi cabang olahraga lain di bumi Batiwakal. Pembinaan olahraga di Berau diharapkan fokus pada cabang olahraga pendulang medali. Kesuksesan cabur layar adalah contoh bagus untuk menginspirasi cabur lain di bumi Batiwakal. Hal itu disampaikan Wakil Bupati Haji Agus Tantomo saat mengunjungi Tanjung Batu. Di sela-sela perjalanan pulang dari Pulau Sangalaki menuju Tanjung Redep, Wakil Bupati didampingi Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Mapasikra Mapaseleng serta jurnalis dari berbagai media di Berau menyempatkan mengunjungi atlet layar yang sedang berlatih. Latihan rutin itu sendiri diikuti tak kurang dari 100 atlet dari berbagai kelompok umur. Pelatih layar Berau, Kosim Nurseha, menyebut jika latihan rutin digelar tiap minggu di perairan Tanjung Batu ini. Saat berdiskusi dengan Wakil Bupati, Kosim menyebut jika atlet yang dibinanya sudah sukses menjadi andalan Kaltim, termasuk dalam ajang PON ke-19 2016 lalu saat merebut emas, 1 perak dan 4 perunggu. Kepada para atlet, Agus Tantomo mengatakan kunci sukses adalah terus belajar, bukan hanya pada bidang olahraga namun juga pendidikan formal untuk terus diperhatikan. Siapa yang ngalahkan dulu? Rio. Jawa Barat. DKI. Apa sih yang biasanya yang kuat apa? Provinsi apa? Kelas yang optimis kita juga kuat. Kalau yang untuk laser itu Kepulauan Riau sama Jakarta. Ini salah satu Rizky Pak, yang dapat emas kemarin. Oh, Mas Pon. Ya, Satu Mas. Satu orang cuma bisa ikut satu kelas ya? ya, ya. Satu kelas, satu perahu kita 2 orang. Hah? Satu perahu 2 orang, satu nomor itu. Iya, 1 nomor. Nggak bisa lebih dari 2 nomor ya? Nggak bisa lebih dari 1 nomor. Nggak bisa. Masih kelas umur. Kalau Hah? kelas open Kelas umum ada? ada. Berarti kan boleh dong 2 Kalau nomor. kelas umum bisa 2. Jadi maraton sama series. Oh, gitu. Ya bisa memperebutkan 2 emas. Berau seharusnya fokus pada cabang olahraga yang bisa menghasilkan banyak medali, termasuk juga atletik, renang, panahan, menembak. Ukuran olahraga ini kan prestasi. Kalau bisa menguasai cabur penyedia banyak medali, pasti nama Berau akan ikut terangkat. Tim Liputan Bro TV melaporkan. Pemirsa, informasi tadi mengakhiri perjumpaan kita kali ini. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Nur Sehan pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.